Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi teori-teori perubahan korporat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Ayudia dengan NPM 190018, ada Septi Wibowo NPM 190201, ada Laila Nur Azizah NPM 190226, ada Febri Aris NPM 190218, dan ada Estri Dwi dengan NPM 210120. Yang pertama, teori force field dari Kurt Lewin 1951. Menurut teori force field, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Memfokuskan pada pertanyaan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, atau organisasi berubah. Dari situlah mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving force atau melemahkan atau resistance to change. Selanjutnya, langkah untuk mengelola perubahan. Yang pertama, unphrasing, yaitu suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, changing atau langkah berubah berupa tindakan, baik memperkuat atau driving force maupun memperlemah resistance. Yang ketiga, refreshing, yaitu kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Selanjutnya, teori motivasi dari Beckett dan Harris 1987. Teori ini menyimpulkan bahwa perubahan akan terjadi jika terdapat sejumlah syarat, yaitu pertama, manfaat, biaya, yaitu manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan, yaitu adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Yang ketiga, persepsi hari esok, yaitu manusia dalam satu organisasi melihat dari esok yang dipersepsikan lebih baik. Yang keempat, cara yang praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Jika dirumuskan secara matematika sederhana, persamaannya dapat ditulis sebagai A, B, C sama dengan D, di mana A, ketidakpuasan, B, persepsi hari esok, C, ada cara yang praktis, dan D, biaya untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, Mbak. Teori Beckett dan Harris menganjurkan agar sebaiknya kita fokus ke depan daripada berbicara tentang masa lalu yang telah memberikan dampak negatif pada hari ini. Hal ini menyebutkan bahwa fokus terhadap hari esok dapat memberi semangat atau optimisme dan membuang perasaan pesimis. Yang kedua, mendorong orang menentukan perannya dalam perubahan dan menciptakan kepatuhan. Selanjutnya, mengurangi ketidakpuasan dan perasaan tidak nyaman, memberikan fokus perhatian pada upaya mengatasi masalah ketimbang simptom untuk membuat kegiatan dan organisasi bekerja secara efektif. Selanjutnya bisa dilanjutkan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori proses perubahan manajerial dari Beer et al. Tahun 1990. Beer et al. Tahun 1990 mengemukakan bahwa pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Itulah tugas utama seorang general manager yang intinya adalah bagaimana memperoleh support, konsensus, dan komitmen. Teori ini juga mengadopsi pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Selanjutnya, menurut teori Beer et al., untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholder untuk mendukung perubahan.
Yang kedua, mengembangkan visi dan strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Ketiga, mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat, memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi. Yang kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformulasikan, struktur, sistem, dan sebagainya. Yang keenam, memantau atau memonitor terus kegiatan. Selanjutnya, teori-teori OD dalam perubahan organisasi. Dalam hal ini, pendekatan OD atau Organization Development yang menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia adalah komponen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengembalian keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi mempengaruhi struktur-struktur organisasi seperti desain pekerjaan atau job design, tes metode, dan desain organisasi. Menurut teori ini, intervensi pada kedua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian tugas. Selanjutnya, teori alfa, beta, dan gamma. Teori ini masih merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendekatan OD yang dianjurkan oleh Golembowski, Bilski, dan Yeager. Perubahan alfa adalah perubahan kepercayaan atau trust yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah team building dilakukan. Sedangkan perubahan beta yaitu perubahan yang terjadi dalam cara menilai trust. Perubahan berikutnya disebut perubahan gamma, yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari sekedar diteliti. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman yang lain. Selanjutnya saya lanjutkan ya Pak, yaitu Forum dan Jago 1988 menemukan bahwa tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan tersebut berkaitan erat dengan sejumlah kontingens atau kemungkinan-kemungkinan, yaitu yang pertama, seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan? Yang ketiga, apakah manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang baik? Yang keempat, apakah karyawan cukup punya kompetensi untuk mengambil keputusan? Yang kelima, jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mau menurutinya? Yang keenam, beberapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tenenbaum dan Schmidt tahun 1973. Teori ini berpendapat tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah mengumpulkan data, mendiagnosis masalah, mencapai persetujuan, dan sebagainya. Selanjutnya, teori kerjasama. Teori kerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Ada beberapa penjelasan mengapa manusia mau melakukan kerjasama oleh William Woodward dan Dobson tahun 2002. Yaitu yang pertama, motivasi, memperoleh reward atau khawatir akan mendapatkan
punishment. Misalnya, berharap akan memperoleh imbalan, keuangan, kepuasan kerja, pekerjaan yang lebih menyenangkan, atau khawatir sebaliknya. Yang kedua, motivasi kesetiaan profesi, pekerjaan, atau perusahaan. Yang ketiga, motivasi moral, karena dengan bekerja sama dapat diterima secara moral. Yang keempat, motivasi menjalankan keahlian. Yang kelima, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Yang keenam, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Selanjutnya, teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan oleh Potter dan Schlesinger. Tahun 1979 memperkenalkan teori untuk mengatasi keengganan atau resistensi dalam perubahan. Keduanya memperkenalkan 6 strategi untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama komanipasi, yang kedua partisipasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat memoriasi, yang kelima negosiasi, yang keenam manipulasi, dan yang ketujuh paksaan. Menurut teori ini, teknik yang berbeda-beda perlu diterapkan untuk kelompok yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat resistensi masing-masing kelompok. Selanjutnya bisa diteruskan oleh saya lanjutkan. Slide selanjutnya itu pendekatan Potter dan Schlesinger untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Pertama yaitu komunikasi. Berikan informasi tentang perubahan. Yang selanjutnya berikan alasan-alasan logis rasional, edukasikan manfaat. Yang selanjutnya lakukan perdebatan. Dalam hal tersebut masuk dalam partisipasi yaitu satu, ajak atau libatkan kelompok-kelompok yang kalah dan merasa dirugikan. Selanjutnya partisipasikan dalam mengambil keputusan, peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Langkah selanjutnya yaitu fasilitasi. Satu yaitu explore area yang resisten. 7 untuk bergabung, fasilitasi perubahan sikap dan perilaku. Negosiasikan baik formal maupun informal, gunakan arbitrase atau pihak ketiga. Selanjutnya yaitu manipulasi, gunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan. Kombinasikan ancaman dengan imbalan. Yang terakhir yaitu paksaan. Paksa secara eksplisit maupun implisit. Ancaman akan mencabut imbalan dan beri surat teguran untuk menghentikan kontrak. Bahkan tersebut menunjukkan kontinum dari sebelah kiri yang cenderung dapat diajak untuk mengerti lebih mudah, sampai paling kanan yang harus dipaksa melalui sejumlah teknik dalam mengatasi resistensi di masing-masing kelompok. Selanjutnya, Mbak. Model accounting turnaround dari Harlan D. Platt tahun 1998. Model yang diperkenalkan oleh Platt sangat kental dengan warna-warni akuntansi dan hukum. Baginya tidak semua korporat dapat diselamatkan atau diubah. Untuk diubah, sebuah korporat harus memiliki sejumlah syarat untuk dukungan para stakeholder. Masih ada core business yang mendatangkan cash flow, adanya tim manajemen yang solid, dan sumber-sumber pembiayaan, khususnya sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. Perubahan ini disebut turnaround atau putar haluan. Putar haluan dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami
penurunan akibat kerugian selama beberapa kali berturut-turut atau salah urus. Sebelum ditangani, diperlukan analisis terhadap laporan-laporan keuangan perusahaan untuk melihat posisi keuangan untuk bergerak. Langkah turnaround dimulai dengan reorganisasi, dilakukan bila perusahaan atau enterprise value masih besar dan nilai likuiditasnya atau liquidation value. Selanjutnya, Platt membedakan strategi perubahan dalam 3 kelompok. Pertama, transformasi korporat. Yang kedua, turnaround. Yang ketiga, manajemen krisis. Ketika strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda pada keadaan perusahaan yang sedang menurun. Ia juga membedakan strategi turnaround dengan operating turnaround. Strategi turnaround dilakukan untuk mengubah strategi untuk bersaing dalam bisnis yang sama atau meningkatkan pangsa pasar atau memasuki bisnis baru. Sedangkan operating turnaround berhubungan dengan upaya-upaya: 1. Peningkatan revenue, 2. Penurunan biaya, 3. Penggunaan harta-harta atau yang disebut oleh Hoover tahun 1980. Ketika pilihan dalam operating turnaround itu dijelaskan oleh Hoover tahun 1980 dalam menghubungannya dengan kondisi titik impas atau break-even point. Dengan demikian, perusahaan beroperasi normal kalau ia mampu menjual di atas nilai titik impas, sedangkan di sekitar titik impas perlu dilakukan langkah-langkah efisiensi. Kalau perusahaan sudah berproduksi pada titik yang jauh di bawah titik impas atau rank mutlak, dilakukan langkah-langkah penghapusan atau pengurangan atau penjualan aset sehingga beban biaya tetap berkurang. Kesimpulan, dalam prakteknya, para manajer atau CEO melakukan perubahan dengan menggunakan berbagai teknik. Orang-orang yang dibesarkan dalam tradisi ilmu atau keuangan, akuntansi, perbankan umumnya cenderung menggunakan metode yang terakhir. Namun demikian, setelah melewati beberapa waktu, umumnya mereka menyadari teknik itu saja atau the hard set of change tidak cukup. Mereka tidak mau harus memasuki dimensi kemanusiaan yang mencakup masalah-masalah seperti motivasi, kerjasama, komitmen, kepercayaan, dan nilai-nilai organisasi. Hanya dengan cara begitulah perubahan lebih memberikan nilai tanpa menyentuh sisi-sisi lunak dari perubahan ini. Berhasilan cuma akan berumur pendek dan di kemudian hari sulit diulang. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, selanjutnya studi kasus Syamsir Kadir dan transformasi di Perum Pegadaian. Saat Syamsir Kadir diserai tanggung jawab memimpin Pegadaian, banyak orang yang meragukan kemampuan Syamsir Kadir yang memiliki background keuangan. Apalagi Pegadaian saat itu terkenal dengan image pelayanan yang jelek. Kondisi keuangan pun tidak jauh berbeda, platform kredit sangat rendah, akses ke bank sangat tidak mungkin mengingat Pegadaian saat itu masih berstatus berjan. Sarana fisik yang diwarisi Syamsir pun hanya berupa bangunan tua peninggalan Belanda dengan sepertiga jumlah karyawan mendekati umur pensiun. Syamsir sadar masalah yang dihadapi sangat besar, apalagi Pegadaian mewarisi kultur yang sudah berurat berakar. Belum lagi sikap arogan beberapa pihak yang merasa lebih senior dan banyak tahu, tapi Syamsir hanya punya satu tekad, semuanya harus diubah perlahan. Terinspirasi oleh sebuah buku The Heart of Change, karangan John Speckhotter, yang mengajarkan bagaimana seharusnya perubahan dilakukan, Syamsir mulai memasang strategi sense of urgency dibangun dengan mengajak direksi dan manajer terjun langsung ke lapangan.
Kepada para karyawan, aktivitas mereka dipresentasikan secara visual melalui rekaman video. Dengan begitu, potret mereka secara langsung dapat disaksikan. Lanjut, Syamsir kemudian memberikan pilihan berubah atau tidak. Kalau mau berubah, mari sama-sama memulainya. Visi dan misi perusahaan pun dirombak total. Seluruh direksi pro kontra, berikut konsultan profesional diajak bekerja sama dalam sebuah tim. Target pertumbuhan usaha dipatok 20% dengan pertumbuhan laba 7% per tahun. Syamsir kemudian memberikan pilihan berubah atau tidak. Maaf, next. Struktur organisasi perusahaan yang sangat sentralistik dirancang lebih fleksibel, sistem gaji dibuat transparan, dan simbol-simbol perusahaan diubah agar tampak lebih segar. Syamsir bahkan terlibat langsung dalam layout gedung perusahaan. Ia juga menciptakan kredo kerja perusahaannya, mengatasi masalah tanpa masalah. Melalui kalimat singkat inilah bad image Pegadaian di masa lalu sedikit demi sedikit berubah. Pegadaian pun tumbuh dan dikenal luas oleh masyarakat. Dalam periode pertama kepemimpinannya, jumlah nasabah meningkat dari 3 juta tahun 1991 menjadi 5 juta nasabah. Kondisi kepegawaian yang minim kualitas dibenahi Syamsir secara fundamental. Kerjasama dengan perguruan tinggi dibangun karyawan, baru direkrut dengan jenjang S1, beberapa karyawan pun dikirim melanjutkan studi S2. Berbagai bentuk diklat untuk meningkatkan kualitas kerja diperlombakan, tujuannya untuk meningkatkan performa perusahaan, dana, rasa percaya diri karyawan. Bahkan kepada istri kepala-kepala cabangnya, Syamsir mewajibkan mereka untuk ke salon untuk menemani suami raker. Tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan bangga bersama perusahaan. Di tingkat cabang, isu-isu perubahan dikomunikasikan secara berulang-ulang. Cabang diberi otonomi yang luas untuk membenahi diri. Syamsir juga berupaya mengikis kultural penyambutan pejabat pusat yang menghamburkan banyak energi dan biaya. Sebaiknya dalam setiap kesempatan ke Jakarta, karyawan diberikan berbagai macam kursus termasuk kursus salon bagi istri karyawan. Tujuannya untuk menjaga dan menciptakan image baru perusahaan di cabang perusahaan masing-masing. Hasilnya, selama 2 periode menahkodai dari Perum Pegadaian tahun 1989 sampai tahun 2001, banyak perubahan drastis berhasil dilakukan Syamsir. Image Pegadaian yang lusuh identik dengan orang kepepet diubah, rasa percaya diri karyawan dan nasabah pun ditingkatkan. Di akhir masa jabatannya, jumlah nasabah Perum Pegadaian mencapai 13 juta orang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.